Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Jokowi kali ini sangat berbahaya, tapi itu bagus karena sinyal yang sangat jelas. Rocky Gerung baper karena sindir Jokowi di pidato kenegaraan. Respon Rocky Gerung bikin geleng kepala. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jadi kalau nggak mau dicaci maki jangan bikin kebijakan, kan begitu. Pejabat publik itu memang sudah sepatutnya dicaci maki, dikata-katai. Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden, jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Presiden Joko Widodo mengaku secara pribadi tak masalah kerap disebut bodoh, tolol hingga disamakan seperti Fir'aun. Jokowi pun menyebut keberadaan media sosial membuat apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari permasalahan rakyat, kemarahan rakyat, ejekan, makian, hingga fitnah. Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 16 Agustus. Pengamat politik sekaligus kritikus Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dan mengaku tersinggung dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD RI beberapa waktu lalu. Rocky pun merasa pernyataan Jokowi adalah untuk menyindir pernyataan yang ia lontarkan baru-baru ini, di mana dia menyebut bajingan tolol yang akhirnya berpolemik dan berujung laporan polisi. Rocky menyebut apa yang ia sampaikan adalah bagian demokrasi, jadi Jokowi seharusnya tak mempermasalahkannya. Demokrasi apaan itu? Bisa bebas menghina presiden dengan sebutan bajingan? Di negara lain orang seperti Rocky ini bakal ditindak tegas, apalagi kalau pemerintahnya otoriter, bakal tinggal nama. Rocky Gerung dengan label cerdas oleh para pendukungnya malah mengumbar makian seolah dia ini tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak pernah diajari sopan santun. Kepala negara kok digituin? Saya yakin Jokowi tidak akan ambil pusing karena hanya orang berjiwa besar yang tidak goyah dan hanya orang low level yang mulutnya kurang ajar. Gerung lupa kalau dia hidup di Indonesia, demokrasinya demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal, terpimpin, dan lain-lain. Di dalam demokrasi Pancasila ada norma, aturan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu adat istiadat, budaya, dan agama. Jadi jangan salahkan masyarakat jika keselamatan Rocky terancam. Kita tidak tahu bagaimana sifat masyarakat itu sendiri. Bisa jadi rumah Rocky Gerung besok bakal dikepung oleh sekelompok suku di Indonesia. Presiden Jokowi sudah mengaku tak masalah jika ia mendapatkan beragam kritik dari masyarakat. Ia mengaku tahu kalau ada yang menyebut ia adalah orang yang pelongo-pelongo, Fir'aun hingga terakhir disebut tolol. Hanya saja Jokowi merasa bahwa budaya santun di Indonesia mulai terkikis. Hal ini terutama dirasakan ketika melihat mudahnya masyarakat melampiaskan kedengkian dan fitnah atas nama kebebasan berekspresi dan demokrasi. Pidato Pak Presiden Joko Widodo kali ini tampaknya begitu lugas dan tegas menohok pihak-pihak yang mungkin saja selama ini merasa bebas-bebas saja melakukan serangan hinaan itu. Dan kita tahu siapa saja dari mereka yang selama ini merasa paling benar sehingga senantiasa melontarkan serangan-serangan ke Pak Jokowi. Dan kata-kata kasar itu serta tidak berbudi pekerti luhur sudah sering dilontarkan oleh barisan sakit hati. Sakit hati mereka sampai ke ubun-ubun dan tampaknya tidak akan bisa diobati. Bahkan masa jabatan Jokowi saja sudah mau habis, mereka pun masih terus melakukan serangan fitnah dan hinaan. Saya melihat pidato Pak Jokowi itu sepertinya tidak menggunakan teks, langsung dari pikirannya, dituangkan dalam bentuk verbal. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah seperti curhatan yang selama ini dipendamnya. Dan saya pikir memang sudah waktunya Pak Jokowi mengatakan semua itu, apalagi tidak lama lagi akan terjadi pergantian presiden.
Namun sebenarnya saya melihat bahwa pidato presiden ini adalah sebuah sinyal yang sangat jelas sekali. Jadi jelas bahwa pidato Jokowi di tahun ini saya menangkapnya sedang memberikan sinyal kepada kita semua dan harus diperhatikan dengan baik-baik. Bagaimana kalau menurut Anda? Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai, pasti ada sesuatu hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Jadi, ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. Koplak, politik munafik Anies, tawari solusi atas polusi udara, era Anies malah tebangi ratusan pohon di tengah polusi udara meningkat. Nah loh, rekam jejak jelas nyata, masih pede maunya presnis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Di Jakarta, ibu kota negara kita, angka polusinya 6 kali lipat dari batas aman polusi menurut WHO. Yang saya lihat secara political will, tidak ada tindakan konkret Gubernur Anies Baswedan dalam melawan polusi. Di seluruh Indonesia harus dipasang sensor polusi udara, sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri apapun. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Bakal calon Presiden Anies Baswedan memandang masalah polusi udara di Jakarta bersumber dari luar ibu kota, yaitu disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Polusi udara dari PLTU itu terbawa oleh angin sampai ke Jakarta, sehingga tingkat polusi di ibu kota bisa sampai tingkat mengkhawatirkan. Anies menawarkan 4 solusi untuk menangani polusi udara, tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Pertama, di seluruh kota perlu dipasang alat ukur kualitas udara. Seperti halnya mendeteksi COVID-19, maka perlu diperbanyak alat ukur dan monitoring. Kedua, perlu serius melakukan transisi menuju energi bersih, karena PLTU yang menggunakan batu bara menjadi sumber masalah asap buangannya yang menghasilkan polusi udara. Ketiga, Anies mendukung penurunan emisi karbon dari kendaraan bermotor dengan memperbanyak kendaraan listrik, tetapi yang diutamakan adalah kendaraan umum. Terakhir, memperbanyak taman dan wilayah hijau sebagai paru-paru di kota. Apakah pemindahan ibu kota akan menjadi solusi? Anies tidak menjawab dengan tegas. Ia kembali mengingatkan untuk melakukan transisi energi karena PLTU berbahan bakar batu bara yang menjadi masalah polusi udara di Jakarta. Anies ini memang pelin-pelan. Dia bicara solusi polusi udara, tapi dia menebangi ratusan pohon di area Monas. Dia bicara soal polusi udara, tapi tidak mencarikan solusi yang tepat ketika kali hitam baunya minta ampun, malah ditutup kain waring. Lihatlah, 150 pohon berukuran besar rencananya akan dipindahkan ke pelataran selatan, sedangkan 55 pohon kecil dipindahkan ke bagian barat dan timur. Namun saat ditelusuri media Kompas, hasilnya nihil. Bahkan posko TNI yang bersiaga yang justru mengatakan tak melihat adanya aktivitas penanaman atau pemindahan pohon di kawasan barat Monas tersebut. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kemanakah keberadaan 150 pohon besar itu? Pertanyaan tersebut meski terkesan sepele namun amat penting. Karena apapun alasannya, penebangan pohon yang dilakukan Anies diduga justru melanggar aturan Pemprov DKI Jakarta itu sendiri. Terutama Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang penataan ruang pasal 29-30 dan Perda 1/2012 tentang RT/RW DKI 2030 serta Perda 1/2014 tentang RDTR DKI 2030. Sebab kawasan Monas merupakan ruang terbuka hijau atau RTH kota yang harus steril dari proyek pembangunan. Namun apa anehnya Anies menabrak aturan? Toh dirinya memang kerap kali melakukan kecerobohan tersebut.
Padahal dampak buruknya sudah amat terasa bagi warga, termasuk banjir dan polusi udara yang meningkat secara amat gila-gilaan, tentu saja. Karena memang ekologisnya makin buruk, kian bertambah rusak parah. Ini malah RTH yang ada di kawasan Monas mau disulap jadi plaza, yang semakin mengingkari kebutuhan Jakarta akan pohon yang jauh lebih banyak lagi dibanding yang ada kini. Jikapun Anies dan anak buahnya berkelit bahwa mereka tak merusak Monas, karena katanya mau ditanam ulang beratus pohon yang telah ditebang itu, tetap saja nilai manfaatnya amat tak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya, masalah polusi udara di DKI Jakarta adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi karena merupakan kota metropolitan. Tapi yang terpenting bukan tentang itu. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan solusi terbaik soal masalah ini. Tapi yang dilakukan oleh Anies hanya mengkritik dan memberikan solusi yang hanya di bibir. Seharusnya solusi Anies itu dilakukan ketika dia menjadi gubernur dulu, bukan dikeluarkan sekarang. Bagaimana kalau menurut Anda?